اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. هي النعمة العظمى هي المقام الأسمى ليس تبقي آلاما. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. نوّروا بها القلوب محصوا بها الذنوب إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم لرسل الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ahbabana, tadi sudah kita senaraikan beberapa adab-adab pada waktu kita makan. Saya ulang kembali mengucapkan basmalah dan sebelumnya kita membasuh tangan, kemudian mengecilkan suapan kalau pada waktu kita makan beramai-ramai dengan kawan, dan juga diantara daripada adab-adabnya kalau pada waktu kita memakan buah, kadang-kadang mungkin disebabkan karena sambalnya, mungkin disebabkan karena gulainya, nampak ada satu ketuyan. Jadi kita pun Masya Allah Tabarakallah, dikira yang hak depan kita tadi itu daging. Tahu-taunya Masya Allah Tabarakallah, apa yang luar kuasa? Halia. Oh, halia la ilaha illallah. Jadi dalam hati kena musibah aku pada dikira dapat ketuyan daging yang cukup lumayan besar, tahu-taunya halia yang besar tadi itu. Nah, jadi pada masa kita terakhir, jangan sekali kita kembalikan kedua. Ambil, letakkan ke tepi. Ambil, letakkan ke pinggir. Jangan kita letakkan kembali, baik itu ke mangkok, ke cawan, ke dulang atau kemana saja. Kenapa? Sebab kalau dengan kita tidak menginginkan yang seperti itu. Saudara-saudari kita, sahabat kita yang makan bersama kita pun juga dengan keinginan yang sama. Kalau pada saat kita ngambil buah, kadang-kadang kita mengambil manggis kah, buah limau kah, apel kah, dan yang sejenisnya. Setelah kita ambil ternyata bosok. Setelah kita ambil ternyata rusak. Jangan kita kembalikan ke tempatnya. Jadi baik itu kita sebut keranjang atau bekas atau apa saja, kita ketepikan juga, supaya jangan sampai seperti kita mempersilahkan atau memakankan kepada teman kita makanan atau dengan buah yang rusak. Selain daripada itu, diantara daripada adab-adab makan dan minum itu adalah berduduk. Jadi duduk ada diriwayatkan, tapi riwayat itu tidak jelas apakah maksudnya sebagaimana makan sebagian daripada kita yang pada waktu makan dia merebahkan kaki kirinya. Saya praktekkan, jadi dengan kaki kiri direbahkan macam itu, kemudian dengan mendirikan lutut. Nampak ya, nampak macam itu. Nah, seperti ini. Jadi lutut kita dirikan kiri. Jadi kita makan seperti ini. Apakah semacam ini yang dimaksudkan dalam hadis innama akulu kama ya'kulul abdu? Aku tuh makannya sebagaimana makannya seorang hamba saya. Jadi hamba saya makan, kalau kita makan bersila, itu untuk pergerakan kita agak lambat. Kalau kita makan iftirash atau tawarruk seperti pada waktu kita duduk dalam sembahyang pun juga pergerakan kita akan lambat. Tapi kalau duduk semacam mana saya duduk tadi itu,
Kiri kita rebahkan, kanan kita dirikan. Kalau pada saat kita dipanggil, kita boleh langsung berdiri, kita boleh melompat. Jadi secepatnya kita boleh bergerak. Jadi daripada hadis tadi itu, ada di antara daripada ulama yang mengatakan sunatnya makan semacam itu. Dan di antara daripada sunah-sunah di waktu makan dan minum, berduduk secara am, kata ulama, kecuali kalau pada waktu kita meminum air zam-zam. Karena pada masa kita minum air zam-zam, kita disuruh untuk meminum sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya. Jadi keadaan yang memungkinkan kita minum banyak itu kalau pada waktu kita berdiri. Jadi ikut ulasan daripada ulama tadi itu, kecuali hanya dengan air zam-zam saja. Dan juga diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi kalau pada waktu minum sallallahu alaihi wasallam, kana yatanaffasu salasa, Nabi kita mengambil nafas atau tarik nafas 3 kali. Jadi jangan minum sebagaimana pemain-pemain bola sepak, basket, badminton dan yang sejenisnya, satu botol go sampai 1,5 liter habis. Dan seperti itu. Jadi bagaimana minum pun juga akan jadi ibadah. Basmalah yang pertama, tangan kanan yang kedua, diminum dengan 3 kali tarik nafas yang ketiga. Kemudian sunnahnya, tadi kita tidak mengikuti sunnah karena di sini tak ada orang. Jadi sunnahnya kalau pada saat kita minum tak habis, atau pada saat kita ingin mensaki-bakikan kepada sahabat kita, maka sunnahnya gelas makanan dan yang seumpama itu kita edarkan kepada yang berada di sebelah kanan kita. Mungkin sebagaimana diriwayatkan, di sebelah kanan Nabi adalah Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas, sementara di sebelah kiri beliau adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebenarnya Nabi kita nak buat lagu manapun, tidak ada seorang pun yang akan komplain, semuanya restu dan ridho. Tapi adab hormat dan juga penghargaan yang tidak ada tandingannya daripada baginda, hatta kepada sahabat yang seperti apapun posisi dan kedudukannya, hatta kepada orang yang jahil sekalipun, tetap Nabi kita raikan dan juga Nabi kita hormati. Selepas Nabi kita minum, masih ada baki lagi di gelas atau di cawan tadi itu, Nabi kita minta izin kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas, kata beliau, haknya ini memang haknya kamu, sebab kamu duduk di sebelah kanan aku, tapi berkenankah kalau aku bagikan kepada Sayyidina Abu Bakar? Riwayat kepada Sayyidina Khalid ibn Walid yang duduk di sebelah kiri Rasulullah SAW. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau memang itu habuan aku, siapapun, Abu Bakar kah, Umar kah, Khalid bin Walid kah, siapapun, aku tak akan bagikan bagianku itu kepada sesiapa saja. Kenapa? Sebablah asar bekas daripada Sayyidina Rasulullah SAW sedikit menyimpang. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, su'urul mu'mini syifa, su'ur saki baki atau bekas daripada seorang mukmin itu adalah penawar atau juga penyembuh. Ini umumul mukminin, orang mukmin secara am. Bagaimana kalau itu bekas daripada Sayyidina Rasulullah SAW? Jadi tidak mustahil dengan mengecap atau juga meminum apa yang Nabi kita minum sebelumnya, akan terasa lezat waktu kita membaca, akan terasa nikmat pada waktu kita berzikir, akan terasa khusyuk pada waktu kita beribadah. Kenapa? Sebab dengan kita membekasi atau mendapatkan sakit bagi daripada minuman Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi di antara daripada adab-adab yang kita sebutkan tadi itu perlu kita terapkan dan perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa kira-kira? Supaya sebagaimana kita sebut, tidak ada yang menjadi sia-sia daripada waktu kita. Jadi sebanyak apapun waktu yang kita gunakan untuk cari makanan, kadang-kadang kita nak robah selera. Ini goreng kampung kita nak goreng kotak. Jadi kalau kita nak makan nasi goreng kotak, kita pergi ke kota, jangan pergi ke kampung. Dulu goreng Cina, sekali lah goreng Jepun, kita kena pergi ke Jepun. Rupa-rupanya orang Jepun juga tidak kena jenis nasi itu, tak kisah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada saat dengan kita pergi, nih style orang yang punya kemampuan. Jadi kadang-kadang sarapan pagi Seremban, tengah harinya Singapura, makan malamnya di Jogja, Allahu Akbar. Kemudian sarapan pagi berikutnya lagi Mekah. Dunia ini jadi kecil sungguh, Masya Allah tabarak. Itu hanya untuk urusan makan saja. Oh ya, di Bandung atau juga dekat
Padang Gold. Sebelah kiri itu ada satu restoran, Masya Allah, tabarakallah, sedap. Itu goreng ekor sate atau apalah namanya, tak tahu juga. Apa namanya sih? Goreng ekor, sup buntut goreng, Masya Allah. Satu namanya. Jadi kita pergi ke Ciawi. Ciawi itu dekat dengan Bogor, Bang, dekat dengan Bogor. Di sana tuh setakat makan sop goreng Bogor, sop buntut goreng, itu saja. Masa ini berapa jam ke sana tuh? Nunggu sampai diberangkatkan dah 1,5 jam, terbang ke Indonesia 2 jam. Saya ke Ciawi dari airport ke Bogor, Bogor ke Ciawi itu makan waktu kadang-kadang sampai 3-4 jam. Kemarin bukan 3-4 jam kan, pagi baru sampai. Tolak pukul 8, pukul 3 pagi baru sampai ke Bogor. Nah, jadi kita tak nak waktu kita jadi sia-sia semacam itu. Jadi bagaimana? Innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan aku lebih dapat menikmati kenikmatan yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Mudah-mudahan senikmat makanan yang kami makan, senikmat dan selezat minuman yang kami minum, terasa nikmat dan lezat juga ibadah kami, tadadul kami, ingkisar kami, doa kami, tawajuh kami, dan berinti-rinti kami di hadapan-Mu, ya Allah. Itu yang kita harapkan. Kenapa? Orang ramai yang kita paham ibadah kita, semangat dalam beribadah itu berpunca daripada benda yang masuk ke dalam rongga. Itu bermula daripada makanan dan minuman. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para nabi-nabi, makalah daripada yang halal dan beramal saleh setelahnya. Jadi kata ulama, beramal saleh itulah merupakan kesan daripada makanan yang halal. Dengan makanan yang halal, dengan minuman yang halal, jauh daripada haram dan syubhat, itu akan melahirkan tenaga dan kekuatan, semangat dan himmah dalam berubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kita sudah berada di penghujung waktu kita. Saya akan simpulkan topik pembicaraan yang kita bicarakan pada sore hari ini. Tajuk makan dan minum. Hidup bukan untuk makan, tapi makan justru untuk hidup, agar kehidupan kita selesa, tidak ada gangguan yang mengganggu, dan sehingga dengan kita mendapatkan kebaikan. Sebagaimana kita dapat kebaikan daripada ibadah, kebaikan daripada sembahyang, kita juga akan mendapatkan kebaikan daripada makanan dan minuman. Yang rumusannya, bagaimana caranya agar kita mendapatkan kebaikan tersebut? Ikuti pedoman hadis atau pedoman ayat yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Macam mana Nabi kita makan, macam mana Nabi kita minum, itu kita ikuti. Apa yang Nabi kita tidak sukai, tinggalkan. Apa yang Nabi kita benci, tinggalkan. Nabi kita sangat membenci orang yang makan minum berdiri atau juga dengan gunakan tangan kiri. Hada wabillahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan dengari lantunan terakhir daripada kumpulan kasidah Ulfah. Wa barakallahu fikum. Hada wabillahi taufik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahu 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 Allah, Allahu Allahu la ilaha illallah. وأنت الذي لم تزل محسنا وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا. رأيناك
رب صل على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا. فيا رب صل على المصطفى صلاة